Ini ya, banyak statement di luar sana yang bilang kalau udah jalanin aja sampai secapek-capeknya. Balikan aja terus-terusan, terima dia terus-terusan. Nanti juga kamu mati rasa sendiri. Nanti juga kamu berhenti sendiri. Hai perempuan-perempuanku, aku Aurelia Safir. Aku yang akan ngebantuin kamu punya progres 1% lebih baik setiap harinya. Karena dari small steps bisa jadi big achievement. Either way memang itu betul. Kalau manusia udah capek pasti akan berhenti sendiri. Pertanyaannya adalah mau selama apa? Yang padahal sudah jelas banget dari awal dia nyakitin kamu, dia kasih abuse ke diri kamu sendiri, kamu sudah tahu itu adalah penderitaan buat kamu. Seringkali dari kamu juga coba untuk kasih effort yang lebih. Oke, ini yang terakhir kalinya. Atau coba sedikit lagi, seenggaknya aku gak akan nyesal untuk pergi dari dia. Justru apa? Itu akan bikin kamu terus-terusan craving lagi dan lagi dan lagi. Ketika kamu udah melakukan ini, ternyata feedbacknya nggak baik, akhirnya kamu ngelakuin sesuatu hal yang lebih lagi, terus akhirnya feedbacknya jelek lagi, dan kamu ngerasa, oh ternyata pengorbananku, apa yang aku lakuin itu ternyata belum cukup ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, mau sampai kapan? Kamu perlu pikirin itu bukan tentang usaha kamu seberapa besar, seberapa banyak ke dia, tapi kamu pikirin deh mentalitas kamu, mindset kamu itu akan hancur, akan rusak. Dan kalau udah rusak, belum tentu bisa diperbaikin. Kenapa aku bisa bilang belum tentu bisa diperbaikin? Karena biasanya dari perasaan kamu naik ke pikiran kamu, naik jadi apa yang jadi tindakan kamu, dan ujung-ujungnya kemana? Ke fisik kamu. Nih, let me explain. Gini ya Beb, ketika kamu dapetin abusive terus-terusan dari laki-laki, dapetin perlakuan yang gak enak, diselingkuhin terus, dan kamu bahkan dicaci maki, dapet kata-kata kasar gak enak dari mereka, dan kamu masih bertahan hanya karena kamu sayang, hanya karena coba bertahan sebentar lagi. Kamu harus tahu dampak-dampaknya itu bukan cuma ke diri kamu aja, tapi ke mental kamu, ke perasaan kamu, ke mindset, pola pikir kamu, dan ke tubuh kamu, dan itu akan menjadi sebuah penyakit. Pertama yang akan bisa kamu alamin adalah gangguan mental, dan yang kedua adalah penyakit fisik. Kamu mau tahu korelasinya apa? Ketika kamu dapat abuse terus-terusan, otomatis perasaan kamu gak beres. Oke, kamu disakiti terus, kamu menderita. Akhirnya jadi beban pikiran kamu. Ketika beban pikiran kamu, kamu akan ngerasain yang namanya cemas, kamu akan ngerasain yang namanya overthinking, kamu akan ngerasain yang namanya panik mungkin. Dan yang namanya kecemasan, itu pasti punya gejala-gejala yang kamu rasain, sensasi dalam tubuh kamu. Let's say, kayak misalnya kamu tiba-tiba badannya gemeteran ketika kamu tahu laki-laki ini selingkuh, dapetin chatnya sama si perempuan yang lain. Terus jantung kamu berdebar begitu kencangnya, lebih daripada ketika lagi normal-normal aja. Kalau itu terus-terusan berulang di dalam hidup kamu, menjadi kebiasaan, repeatedly, kamu tahu kamu akan bisa punya kecenderungan untuk gangguan mental, entah anxiety, entah itu panic attack, bahkan sampai depresi, bipolar. Dan asal kamu tahu ya, penyakit fisik itu datangnya selain daripada pola makan yang jelek, pola hidup yang jelek, itu karena dari mental juga. Dari sini, pikiran. Aku gak mau ngomongin yang jauh-jauh, yang paling kelihatan aja dulu adalah asam lambung. GERD, siapa di sini yang langganan banget bolak-balik bahkan ke rumah sakit, ke IGD? Karena sakit lambung ini yang disebabin sama apa? Kamu stres, pikiran, dan lain-lain. Kamu kebayang gak ketika kamu punya gangguan kecemasan itu, yang kamu ngerasa gemeteran, kamu ngerasa ada sensasi-sensasi di tubuh kamu. Asal kamu tahu, tubuh yang paling banyak bekerja, yang paling ya, adalah otak, jantung, dan lambung. Atau sebenarnya ginjal juga bisa. Jadi sebenarnya di sini disimpulkan bahwa dari apa yang mereka lakukan ke kamu, dampaknya itu nggak main-main. Selain kamu rugi secara perasaan, kamu rugi terhadap mental kamu dirusak sama dia, kamu dibuat hancur juga, let's say pola makan kamu, pola hidup kamu juga dihancurin secara finansial karena kamu dirugikan. Untuk misalnya sampai amit-amitnya ada penyakit fisik, kamu harus bolak-balik ke rumah sakit, kamu harus terapi ini, terapi itu. Makanya kenapa aku sampein terus-terusan ke perempuan-perempuanku buat please jaga kesehatan mental kamu, please jaga kewarasan kamu. Karena ketika kamu kehilangan diri kamu sendiri, kamu akan kehilangan segalanya. Lebih baik kamu kehilangan satu orang ini,
Kamu terserah mau jadi gila beberapa bulan, mau jadi gila 1 tahun, tapi seenggaknya kamu tidak melanjutkan penderitaan itu sepanjang kamu hidup sama dia.